Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, rumus sederhananya begini. Mengurus negara itu tidak beda dengan mengurus keluarga. Presiden itu bapaknya, DPR itu ibunya. Makanya anak-anaknya bahagia kalau bapak dan ibunya perhatian kepada anak-anak. Ya. Masalah honorer dibikin susah bisa. K2 sampai 14 tahun, 10 tahun lebih nunggu gitu loh. Honorer ada yang udah 20 tahun segala macam bisa. Tapi kalau bapak dan ibu yang sayang anaknya, bahkan sebelum anaknya lahir sudah disiapkan tuh dananya untuk sekolah sudah disiapkan. Kita perlu pemerintah dan DPR yang menyayangi ASN dan nggak usah rumit, nggak usah ASN itu ada PNS dan P3K, semuanya PNS. Kalau saya bahkan tadi sudah bincang sama teman-teman dari Sulawesi Selatan, urusan ASN itu mestinya nggak usah dibawa ke pusat, selesaikan di daerah masing-masing. Asal gubernur, bupati, wali kota dengan DPRD-nya itu punya sikap kenegarawanan. Saya bahkan sudah terpikir, ini Pak Horas boleh jadi nggak setuju, ASN seperti TNI Polri tidak perlu hak untuk memilih. Jadi kamu kerjanya fokus aja. Karena ketika kamu punya hak memilih, setiap ada pesta pemilu, pilkada, kamu terombang-ambing. Yang bukan pekerja bisa masuk karena dia adalah tim pendukung. Yang kerja enggak diurus karena tidak bantu memenangkan. Itu salah. Negara ini harus diurus oleh birokrat, termasuk teman-teman P3K ini yang nanti harus ngurusnya visinya visi negarawan. Jangan visi ini anak saya, ini kampung saya, nggak ada. Mana yang paling baik buat NKRI, itu yang dimajukan. Bayangin, Singapura itu negara, kata Pak Habibie, orang Pare-Pare, itu the red dot country, negara yang cuma titik merah. Singapura itu segede Jakarta doang. 5 juta penduduknya, Jakarta aja ada 9 juta. Tapi tahu pendapatan per kapita Singapura 72.000 US dollar per tahun. Tahu pendapatan Indonesia 4.500. Jadi Singapura itu hampir 15 kali lipat pendapatannya dibandingkan dengan Indonesia. Singapura punya minyak nggak? Punya emas tidak? Punya nikel tidak? Dia punya cuma satu orang. Orang itu yang diurus sama Singapura. Tiap tahun ASEAN itu menerima 200 billion US dollar. 200 miliar US dollar. Itu kalau kali 16 tuh hampir 32.000 triliun. 110 billion-nya hampir 55%-nya datang ke Singapura. Yang penduduknya cuma 5 juta. Kenapa? Karena negaranya diurus dengan baik, rakyatnya diurus dengan baik, pegawainya disejahterakan dengan baik. Doakan
kita punya presiden dan DPR yang punya visi mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya cukup mudah-mudahan jadi pengantar buat teman-teman, dan jangan diam. Kalau ada ketidakadilan, lawan. Tapi caranya jangan tiji-tibeh, mati siji mati kabeh. Kita habis-habisan perang. Pakai strategi. Tahu nggak strategi itu apa? Gini gampangnya. Strategi itu cara. Filipina bola lawan Myanmar. Myanmar tuh unggulan. Filipina itu underdog. Pokoknya kalau setiap ranking FIFA Filipina tinggi, Myanmar tinggi, Filipina rendah. Tapi Filipina pengen menang. Yang dilakukan Filipina 80 menit pertama 11 orang kumpul jagain gawang. Myanmar nyerang kecapean, 10 menit terakhir Filipina nyerang, masuk 1 Filipina. Myanmar nggak masuk. Penguasaan bola 80 Myanmar, 20 Filipina. Yang menang siapa? Yang menang siapa? Filipina. Padahal diserang terus. Penguasaan bola cuma 20%. Tapi yang ngegolin siapa? Filipina. Semut lawan gajah. Pasti menang gajah. Tapi kalau semutnya pinter, masuk dulu, naik, digigit, matanya gagah gitu. Gajah. Akhirnya gajah nabrak macam-macam. Matinya bukan karena semut, tapi nabrak dinding, nabrak batu, nabrak apa, karena kesel. Semutnya nggak bisa digigit karena dia ada di mata gitu kan. Itu namanya strategi. Mau P3K jadi PNS? Mau apa enggak? Itu seperti semut lawan gajah. Bisa menang enggak? Bisa. Pasti bisa, asal punya strategi.